Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi SMA 2 Batu, khususnya kelas 11 IPS 3 dan kelas 11 MIPA 3. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai menganalisis struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teks eksplanasi, ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi sendiri merupakan teks yang menjelaskan terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Teks eksplanasi sendiri berisi fakta yang dapat menjawab tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Jadi, teks eksplanasi ini bukan merupakan teks yang berdasarkan pemahaman dari diri sendiri, tapi teks eksplanasi ini mengungkap tentang fakta yang dapat menjawab tentang bagaimana dan juga mengapa bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Lalu dari teks eksplanasi ini mempunyai 3 struktur. Kita lihat. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena ini mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa berupa dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan juga fenomena-fenomena lainnya. Bagian ini juga sering disebut sebagai pernyataan umum. Bagian identifikasi fenomena merupakan bagian yang secara implisit menerangkan tentang bagaimana suatu fenomena alam itu terjadi berdasarkan pemahaman atau fakta yang terjadi. Lalu yang kedua, proses kejadian. Penggambaran rangkaian kejadian atau explanation sequence yang memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Yang pertama, rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana tentu akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis atau gradual. Dalam hal ini tentu fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu, seperti bagaimana peristiwa itu terjadi. Lalu yang kedua, rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Bagian ini juga disebut dengan deretan penjelas. Nah, pada bagian ini, mengapa peristiwa itu terjadi, tentu akan melahirkan hubungan sebab dan akibat dari teks eksplanasi tersebut. Lalu selanjutnya ada ulasan atau review. Nah, biasanya ini berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan. Bagian ini juga disebut dengan interpretasi. Jadi bagian ini merupakan bagaimana jika peristiwa tersebut berlangsung atau peristiwa dari teks eksplanasi tersebut berupa komentar dari penulis secara pribadi. Seperti yang telah saya berikan contohnya, yaitu kebakaran hutan. Nah, di sini ada teks eksplanasi tentang berjudul kebakaran hutan yang telah saya berikan review di sini. Penjelasan yang pertama, paragraf pertama tersebut merupakan bagian identifikasi fenomena atau pertanyaan umum atau pernyataan umum. Lalu ada juga yang kedua sampai kelima merupakan bagian penggambaran rangkaian kejadian atau deretan penjelas. Paragraf ke-6 merupakan bagian ulasan, dan juga paragraf ketiga juga mengenai review atau penegasan ulang terhadap subjektivitas teks yang telah dipaparkan. Lalu selanjutnya kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi mempunyai kaidah kebahasaan yaitu denotatif. Contohnya seperti ini. Partikel yang jatuh ke bumi itu adalah air murni, belum terkotori oleh partikel lain. Nah, arti jatuh dari teks ini merupakan
turun atau meluncur ke bawah dengan cepat karena gravitasi bumi. Sedangkan kata yang berlawanannya yaitu kata konotatif yang antara lain pada ungkapan jatuh cinta atau menaruh cinta kepada orang lain. Lalu yang kedua, konjungsi kausalitas atau kronologis. Konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, lalu sehingga. Sedangkan konjungsi kronologis memiliki hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Lalu kaidah kebahasan teks eksplanasi. Memiliki kaidah kebahasan keterangan waktu. Keterangan waktu ini menjelaskan tentang penerangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Contohnya seperti pada bulan keempat, ini merupakan penjelas pada kata waktu. Lalu juga ada dalam bulan kelima, lalu juga selama bulan keenam, dan itu merupakan penjelas kalimat dalam teks eksplanasi. Lalu selanjutnya kata ganti benda. Teks eksplanasi banyak menggunakan kata ganti benda, baik konkret maupun abstrak, seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan juga sebagainya. Nah, kata ganti benda di sini yang berupa konkret yaitu seperti demonstrasi dan banjir. Kita sudah mengetahui sebelumnya demonstrasi itu merupakan suatu perkumpulan massa yang dimana melibatkan jumlah atau kuantitas orang yang cukup banyak, sedangkan banjir merupakan peristiwa alam atau fenomena alam yang bisa kita saksikan dengan jelas baik di layar TV maupun di gawai kalian masing-masing. Sedangkan gerhana, embrio sifatnya berbentuk abstrak yang sebelumnya kita tidak bisa melihat secara langsung hanya dari kejauhan atau dari penjelasan ilmiah saja seperti embrio. Oleh sebab itu, objek yang digunakan berupa fenomena tidak berbentuk personal maupun non-personal. Lalu selanjutnya kata kerja pasif. Dalam teks eksplanasi, menggunakan banyak sekali kata kerja pasif seperti kata terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan juga dilahirkan. Kata kerja pasif ini berfungsi untuk menjelaskan bagaimana teks eksplanasi tersebut agar para pembaca dapat memahami bagaimana teks eksplanasi yang telah dituliskan. Lalu juga ada kata teknis. Kata teknis ini berupa peristilihan atau sesuai dengan topik yang dibahasnya. Apabila topiknya membahas tentang kelahiran, tentu istilah biologi yang muncul. Lalu juga apabila teks dari eksplanasi ini topiknya tentang kesenian daerah, istilah budaya yang akan digunakan, dan juga sebagainya yang menjelaskan tentang topik yang telah dibahas. Nah, di sini kalimat dari teks eksplanasi, dari kata kerja teks eksplanasi. Nah, di sini saya membuat contoh dari teks eksplanasi yang berjudul proses terjadinya salju. Nah, dari teks ini saya sudah membuat analisis atau telaah mengenai kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama menggunakan kata bermakna denotatif yang telah saya jelaskan pada kaidah kebahasaan pertama. Partikel yang jatuh itu bukan merupakan suatu karena gravitasi bumi, karena hal ini menurunkan atau menjelaskan partikel yang jatuh ke bumi itu adalah air murni atau belum terkotori oleh partikel lain. Lalu yang kedua, menggunakan istilah ilmiah atau kata teknis. Contohnya seperti yang kalian lihat, suatu padatan yang atom atau molekul atau ion penyusunannya terkemas secara teratur. Nah, di sini kata-kata teknis itu seperti kristal,
lalu juga melebar, lalu juga kata-kata dengan penggunaan kata-kata istilah atau teknis. Lalu yang ketiga menggunakan konjungsi waktu dan juga kausal. Konjungsi waktunya bisa kalian lihat di teks tersebut, berupa setelah itu bagaimana. Keterangan waktu itu seperti pada saat awal pembentukan, masanya jauh lebih kecil daripada massa udara, sehingga awan bergabung tersebut mengapung di udara. Nah, menggunakan kata keterangan waktu dapat terdapat pada saat awal pembentukan, lalu juga ada sehingga awan bergabung tersebut mengapung di udara. Lalu selanjutnya menggunakan kata ganti benda. Contohnya temperatur udara tepat di bawah awan adalah 0 derajat Celcius. Akan tetapi, temperatur yang rendah saja belum cukup untuk menciptakan salju ketika partikel lain bersentuhan dengan udara. Nah, kata ganti benda di sini merupakan menggunakan kata temperatur. Temperatur untuk mengukur suhu. Lalu selanjutnya menggunakan kata kerja pasif. Nah, untuk membuat air murni beku dibutuhkan temperatur lebih dari 0 derajat Celcius. Kata kerja pasif seperti ini. Untuk membuat air murni dibutuhkan temperatur lebih dari 0 derajat Celcius. Ya. Untuk pembelajaran kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi Ibu Yuse atau saya melalui WhatsApp. Ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.